Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita lanjutkan pembelajaran kita pada kitab Mudah Belajar Imla dengan kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab. Adapun pada pertemuan kita yang keempat ini, insyaallah kita akan membahas salah satu materi, yaitu ta' marbutah dan ta' maftuhah. Adapun pengertian ta, ya, baik itu ta marbutah maupun ta maftuhah. Ta marbutah adalah ta yang dilafalkan ha ketika wakaf, ketika berhenti, baik itu kata benda maupun kata sifat. Sedangkan ta maftuhah adalah ta yang tidak berubah pelafalannya ketika wakaf, ketika berhenti, baik itu kata benda maupun kata kerja. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada kaidah tentang ta marbutah dan ta maftuhah. Di sini ada anwa'ut ta, yaitu macam-macam ta. Yang pertama di sini ada ta'ul marbutah, ta marbutah. Kemudian di sini ada ta al maftuhah, ta maftuhah. Seringkali kita bingung dalam sebuah mufradat atau dalam sebuah kalimat, apakah kalimat tersebut menggunakan ta marbutah atau ta maftuhah. Kita bingung untuk menentukannya. Dan cara menentukannya di sini ada kaidah di mana kalau ta marbutah bisa diuji dengan mewakafkan kalimat tersebut, ya. Makanya di sini kita buat ketika wakaf berhenti. Jadi kita uji. Kalau ta marbutah kita wakafkan, nanti terdengar jelas menjadi huruf ha, seperti itu. Sedangkan ta maftuhah ketika kita wakafkan tetap menjadi hurufnya tidak berubah, yaitu tetap ta maftuhah, seperti itu. Jadi kita uji. Jadi kita ingin mengetahui apakah sebuah kalimat berakhiran dengan ta marbutah atau ta maftuhah. Kita uji dengan mewakafkan kalimat tersebut, seperti itu. Nah, contohnya sayyaratun, ya kan? Apakah tun di sini menggunakan ta maftuhah atau ta marbutah? Maka kita wakafkan. Maka ketika kita wakafkan sayyarah dan terdengar jelas haknya, maka dapat dipastikan ini adalah kalimat yang berakhiran dengan ta marbutah, seperti itu. Dan di sini ada contoh al-amtsilah, ya, ada contoh-contohnya. Coba kita lihat kalimat syajaratun. Apakah berakhiran dengan ta marbutah atau ta maftuhah? Dapat kita uji dengan mewakafkan kalimat tersebut. Maka ketika kita wakafkan kalimat syajaratun menjadi syajarah dan terdengar jelas haknya, maka sudah dipastikan kalimat syajaratun menggunakan ta marbutah di akhir kalimatnya, seperti itu. Contoh lain, jamilatun. Apakah dia menggunakan ta marbutah atau ta maftuhah? Maka dapat kita uji dengan mewakafkan kalimatnya. Maka kita wakafkan, coba jamilah. Nah, terdengar jelas haknya, maka sudah dipastikan ini adalah kalimat yang berakhiran dengan ta marbutah, seperti itu. Sedangkan di ta al-maftuhah,
Ketika kita wakafkan, maka taknya tidak berubah. Contohnya baitun. Kemudian kita wakafkan bait. Nah, tetap tak dia, bait. Jadi taknya tidak berubah. Itulah perbedaan antara tak maftuhah dan tak marbutah. Jadi untuk membedakannya dapat kita uji dengan mewakafkan kalimat tersebut seperti itu. Atau katabat. Kalau kita berhenti juga katabat, tetap seperti itu. Umpamanya contoh lain abyad. Ketika kita wakafkan ya tetap abyad. Tapi kalau yang tak marbutah contohnya muslimah, muslimatun, maka ketika kita wakafkan menjadi muslimah. Nah, ketika sudah kita uji dengan mewakafkan kalimat tersebut, maka kita dapat membedakan apakah kalimat tersebut menggunakan tak maftuhah atau tak marbutah seperti itu. Jadi ini kaidah untuk menentukan sebuah kalimat apakah ia menggunakan tak marbutah atau tak maftuhah. Baik, kita lanjutkan. Di sini juga diberi penjelasan di mana kata syajaratun ketika diwakafkan akan terdengar jelas tak marbutahnya, berubah menjadi hak. Syajaratun ketika kita uji dengan mewakafkan kalimatnya, maka syajarah terdengar jelas huruf haknya, maka sudah dipastikan kalimat syajarah merupakan kalimat yang berakhiran dengan tak marbutah. Sedangkan kata baitun ketika diwakafkan akan tetap jelas terdengar huruf tak marbutahnya. Jadi baitun ketika kita uji dengan mewakafkan akan tetap menjadi bait, taknya tetap jelas. Maka dari itu dapat kita pastikan kalimat baitun adalah kalimat yang berakhiran dengan tak maftuhah. Jadi inilah metode untuk menentukan atau mengetahui apakah sebuah kalimat, sebuah kata berakhiran dengan tak marbutah atau tak maftuhah, yaitu dengan cara mewakafkan kalimatnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini juga diberi contoh penulisan tak marbutah dan tak maftuhah. Di sini ada anwa'ut ta, yaitu macam-macam ta. Di sini ada ta al-marbutah, tak marbutah. Di sini ada ta'ul maftuhah, tak maftuhah. Di sini juga ada posisi ya. Di sini contoh-contohnya al-amthilah. Kalau dia tak marbutah posisinya terpisah, contohnya ini mufradatun. Nah, ini taknya terpisah seperti itu. Ketika ta al-marbutah posisinya tersambung, di sini contohnya muslimatun. Ini tak marbutahnya tersambung seperti itu. Kemudian contoh di ta al-maftuhah, contoh di awal kata. Contohnya ini taktubu. Atau contoh di tengah kata, contohnya maktabatun. Atau contohnya di akhir kata, yaitu baitun seperti itu. Dan ini ada di materi awal kita, yaitu menyambungkan huruf hijaiyah. Oke, kita lanjut. Baik, berhubung materi kita pada pembahasan tak marbutah dan tak maftuhah tidak terlalu banyak, maka kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Ma'assalama ila liqa fi darsin jadid. Sampai jumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa.